hamba melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh menghirup udara segar yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan kami dan aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini, hari Selasa 22 April 2025, tertulis dari 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Naso patut perbada-bada angkona posoni Tuhani, alai tama basar madarupa saluhut, malu mengajari, benget, manau, najat. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbedaan merupakan suatu kekayaan. Perbedaan bukanlah sebagai pemicu terjadinya pertengkaran. Kita mungkin sepakat mengatakan perbedaan itu merupakan suatu kekayaan. Sebagian besar berpendapat perbedaan tidak boleh menjadi suatu pemicu untuk terjadinya perpecahan, untuk tidak terjadinya pertengkaran. Renungan kita pada pagi hari ini juga menginginkan kita semua umat yang percaya, ketika adanya perbedaan, ketika kita berbeda pendapat, berbeda prinsip, berbeda pilihan, itu tidak membuat kita sebagai umat yang percaya tidak seia sekata dengan teman-teman kita. Kita tidak mau mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Paulus pada saat ini juga mengingatkan Timotius yang masih sangat muda ketika dia harus berangkat untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Paulus mengingatkan kepada Timotius. Kita tahu Paulus adalah bapak rohani daripada Timotius. Mengingatkan bagaimana seorang hamba Tuhan itu harus memiliki beberapa nilai etos. Yang pertama, tidak boleh bertengkar. Dia harus ramah dan dia harus cakap mengajar. Di sini Paulus mengingatkan Pak Timotius supaya dia bisa memanajemen diri sebaik mungkin, mengontrol emosi dan lain sebagainya. Sebab Paulus melihat ketika Timotius masih sangat muda, sangat rentan jatuh ke dalam sifat yang bertengkar, sifat yang acuh tak acuh terhadap kawannya. Itu sebabnya Paulus melihat ketika Timotius masih sangat muda, dia perlu dibekali bagaimana karakter seorang hamba Tuhan, karakter ketika menjalankan tugas pelayanannya di tengah-tengah jemaat yang sangat-sangat berbeda. Ini juga yang diingatkan Paulus supaya ketika Timotius hidup di dalam manajemen diri yang sangat baik, ketika Timotius bisa hidup di dalam kontrol yang seturut dengan hamba dan seturut dengan firman Allah, pelayanannya akan berbuah, menghasilkan hasil yang sangat baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bila kita lihat di zaman yang semakin canggih ini, teknologi yang semakin maju ini, tidak jarang lagi kita lihat di media sosial, kita sering mempertontonkan pertengkaran kita sering mempertontonkan ketika kita berbeda pendapat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kita juga sering saling mengejek, saling menjatuhkan, saling membunuh karakter orang ketika pendapat dia tidak sesuai dengan keinginan kita, ketika pendapat kita juga tidak bisa diterima di suatu organisasi maupun perkumpulan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan pada pagi hari ini, Paulus juga mengingatkan kita ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita umat yang percaya kepada Dia, mari kita memiliki moral yang sangat baik. Mari kita memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita mempunyai etos yang sangat-sangat bernilai positif. Ketika semuanya itu kita miliki, maka kita juga akan menjalani kehidupan ini, menjalani pekerjaan dengan penuh sukacita dan dengan penuh tuntunan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup sebagai seorang hamba Tuhan yang taat. Marilah kita hidup sebagai hamba Tuhan yang memiliki karakter yang positif. Ketika kita bertemu dengan orang lain, marilah kita selalu mengajarnya dengan memberikan pengajaran moral, pengajaran positif, berlandaskan firman yang daripada Allah. Nah, ketika itu semuanya dapat dijalani, kita menunjukkan karakter Allah yang sejati melalui kehidupan kita, melalui semua tanggung jawab pelayanan kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.